Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Man tamassaka, barang siapa yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, falahu ajru syahid, maka baginya pahala yang seimbang, yang seperti pahalanya orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang tamassuk, barang siapa yang berpegang teguh. Jadi tamassuk dengan sunnah itu maknanya bagaimana? Tamassuk dengan sunnah itu maknanya mengerjakan sunnah, senantiasa mengerjakan sunnah dalam situasi apapun. Dalam keadaan longgar mengerjakan sunnah, dalam keadaan banyak masalah juga tetap mengerjakan sunnah. Ketika situasi mendukung, suasana sedang memungkinkan, dia juga mengerjakan sunnah. Kalau situasinya tidak mendukung, tetap mengerjakan sunnah. Ini namanya tamassuk, berpegang teguh. I'tasama, berpegang teguh, dipegang sebagaimana orang yang hendak jatuh ke jurang, kemudian dia menemukan satu tali, maka dia akan berpegangan dengan tali tersebut, tidak akan dilepas bagaimanapun keadaannya. Walaupun tangannya digigit semut atau semutan atau digigit ular sekalipun, tidak akan dilepas. Ini namanya apa? Tamassuk. Ketika longgar di pondok, nggak ada masalah apa-apa, tetap dijaga semua sunnahnya, salat sunnahnya dijaga, qobliyah, ba'diyah, pakaian sunnahnya dijaga. Nanti kalau datang kesibukan-kesibukan, orang tuanya datang, atau persiapan keluar, persiapan muhawaroh, persiapan tinju, ketika masa-masa sibuk, masa-masa ro'an, masa-masa yang sibuk seperti ini, kalau dia tetap memegang sunnah, ini baru dikatakan tamassuk. Dikala situasi mendukung, suasana agama baik, kayak di Temboro begini, orang-orang ke masjid semua atau rata-rata ke masjid, sholat sunnah semua, zikir semua, tahajud kebanyakannya, ini dia mengerjakan sunnah. Nanti ketika di rumah di Jakarta, yang suasana itu masya Allah, maksiat merajalela di mana-mana. Ketika dosa-dosa ini diobral gratisan, orang jalan saja bisa mendapatkan dosa ini banyak sekali. Gak usah usaha, tinggal duduk depan masjid aja udah dapat pahala. Dapat dosa kalau di Jakarta itu. Saking rusaknya zaman. Jadi kalau amal itu perlu usaha, tapi kalau dosa itu gak perlu usaha, diam aja sudah dapat banyak dosa. Hatinya setuju dengan maksiat saja, ini sudah dapat dosa juga. Jadi ketika suasana seperti itu yang begitu berat, kok dia tetap mengerjakan sunnah, mengamalkan sunnah, maka dikatakan dengan tamassuk. Bisa dipahami ini? Inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku.
Di sini susunannya fasadi ummati. Mudhof ilaihnya ini dengan menggunakan isim dhahir ummati, fasadi ummati, rusaknya umatku. Nabi tidak mengatakan fasadihim dengan isim dhamir, rusaknya mereka. Tapi Nabi mengatakan rusaknya umatku. Ini kalau dalam susunan bahasa Arab maknanya ini berbeda. Kalau fasadi ummati ini ada unsur mubalaghahnya, menyangat-nyangatkan. Jadi umat itu ketika itu betul-betul rusak sampai seolah-olah zatnya umat itu rusak. Jadi fasadi ummati, saking rusaknya umat ketika itu sampai seakan-akan zatnya umat, dirinya umat itu sudah rusak, tidak mungkin dibenahi lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Ini seolah-olah. Ini untuk menggambarkan bagaimana beratnya zaman yang akan dihadapi oleh umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai umat-umatku, ketika nanti zaman sudah rusak, ketika maling dikira pahlawan, pahlawan dikira maling, ketika orang-orang bodoh sudah mulai berani berbicara tentang agama, mentafsirkan Quran, berbicara hadis itu sahih apa dhaif, semua orang sudah mulai berani berbicara tentang agama. Orang-orang alimnya, orang-orang yang ilmunya banyak ketika itu nyalinya ciut, nggak berani ngomong, tidak berani menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ketika ulama-ulama sudah mulai tidak dipandang lagi, artis-artis ketika itu menjadi idola-idola. Ketika orang-orang anak kecil ini sudah tahu semua, pemain sepak bola tahun berapa, strikernya siapa, sayap kanannya siapa. Tahu semua. Anak umur 5 tahun itu tahu sekarang. Sudah kubro berkali-kali. Tapi kalau ditanya sahabat al-asyrah al-mubasharah bil jannah, al-mukthirun, nggak ada yang tahu. Ketika zaman yang seperti itu, Nabi mengatakan janganlah kalian putus asa, janganlah itu dijadikan sebagai alasan. Justru ketika zaman yang rusak seperti itu, amalan-amalan akan ditingkatkan pahalanya. Orang yang memegang sunnah ketika itu akan diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Ini satu penyemangatan dari Nabi kepada umat akhir zaman. Gak usah kalian tuh terkesan dengan olok-olokan orang. Zaman sekarang bawa kompor ke sana kemari, mau apa kamu? Zaman sekarang pakai jubah, sudah ketinggalan zaman itu kolot jadul. Sudah diolok-olok dari berbagai arah. Kamu tuh mondok terus mau makan apa? Kamu tuh setiap hari mondok baca Quran, nanti masa depan kamu tuh bagaimana? Ketika orang sudah berbicara tentang sekolah, bisnis dan bisnis, ketika itu kita nggak usah terkesan, ngomonglah sesuka kalian, kami tidak peduli. Ya laita baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Ya laita baini wa bainaka amiru, alangkah indahnya ya Allah andai kata hubunganku dengan engkau baik, walaupun hubunganku dengan makhluk, dengan alam-alam semua ini buruk, saya nggak peduli. Idza sahha minkal huddu fal kullu hayyinu, kalau cintaku dengan engkau ini sudah benar, maka yang lain tuh gampang, yang lain tuh kecil, yang lain tuh. Wa kullu ma fawqat turabi turabu, semua yang ada di atas tanah ini tidak lebih dari debu-debu yang sedang berterbangan saja. Seperti wayang-wayang yang sedang dimainkan oleh dalangnya,
film-film yang sedang diputar oleh produsernya, nggak usah terkesan, itu makhluk semua itu. Yang kita cari itu bagaimana hubungan baik kita dengan yang gerakkan mereka itu. Nggak usah kita lihat debu sedang marah, patung sedang marah, kenapa kita marah dengan patungnya? Ini mental seorang pejuang. Tapi kalau santri ini mentalnya lemah, sukanya baca novel-novel yang menggugah hati, novel-novel yang isinya itu cerita-cerita tentang orang-orang yang sedang kanker hati, orang sedang sakit hati. Akhirnya apa? Lemesan, kacangan. Nanti ada masalah dikit, ditawakuf keluar. Ada masalah apa? Dimarahin ustadznya. Ada masalah ini, masalah itu. Sudah telepon orang tuanya, Pak, ada masalah saya, Pak. Masalah apa? Sakit, Pak. Sakit apa? Hatinya, Pak, sakit sekali. Nah, ini apa ini? Ini santri model mana ini? Santri tahun 2015. Jadi setiap ada masalah dikit langsung sakit hati. Seakan-akan hatinya disayat-sayat, dicabik-cabik. Yang nyabik itu loh siapa? Hati saya loh dia dimakan. Yang makan loh siapa? Jadi bagaimana santri itu tuli dan bisu. Nggak usah kita dengarkan semua pembicaraan orang-orang bodoh itu. Nggak usah kita dengarkan semua pembicaraan patung-patung yang nggak bertanggung jawab. Falahu ajru syahid, bagi dia pahala yang seimbang seperti pahalanya orang mati syahid. Kalau dalam riwayat lain, falahu ajru mi'ati syahid, ajru mi'ati syahid, seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Ini maknanya apa? Maknanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah dikala rusaknya zaman ini tidak kalah berat dengan orang-orang yang sedang berjuang, bertempur, perang, mengorbankan leher-leher mereka, nggak kalah berat. Karena hakikatnya bagaimana? Siapa yang paling dicintai oleh manusia siapa? Siapa? Yang kamu cintai siapa? Allah. Pada hakikatnya orang itu yang paling dia cintai siapa? Bapaknya? Bukan. Hartanya? Bukan. Pada hakikatnya orang itu paling cinta dengan dirinya sendiri. Kenapa kita cinta dengan bapak kita? Karena dia orang tua kita. Kenapa cinta dengan anak kita? Karena dia bagian dari kita. Kenapa cinta makanan, cinta minuman, cinta baju yang bagus, peci yang bagus? Kenapa? Karena itu akan memperindah dirinya. Jadi manusia ini pada hakikatnya perkara yang paling dia cinta itu adalah diri masing-masing. Dan ketika orang fisabilillah, ketika orang sedang perang, dia dituntut untuk mengorbankan perkara yang paling dia cintai, yaitu dirinya. Makanya kenapa syuhada ini pahalanya laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Kenapa pahalanya orang syahid itu betul-betul tinggi? Kenapa? Karena dia ini dituntut untuk mengorbankan perkara yang paling dia cintai, yaitu nyawa dan dirinya itu. Begitu pula orang yang mengerjakan sunnah di kala zaman yang rusak. Kalau orang mengerjakan sunnah di kala zaman yang rusak, ini bukan mengorbankan diri, kebanyakannya bukan, cuma mengorbankan harga diri. Jadi yang dikorbankan itu bukan dirinya, tapi harga dirinya. Orang pakai jubah, pakai serban, puter-puter ke rumah-rumah, kayak orang nggak punya kerjaan aja. Assalamualaikum, kami saudara apa kamu? Puter-puter ke masjid, bawa kompor ke sana kemari.
Orang-orang sudah pakai levis, pakai kaos, pakai celana pensil, celana apa, ini masih pakai sarung, Samarinda lagi sarungnya. Sudah betul-betul ketinggalan zaman seakan-akan. Maka diolok-olok sana, diolok-olok sini. Kamu itu loh, setiap hari bicara agama. Memang kamu hidupnya itu di akhirat apa di dunia? Maka kita pun menjawab, setiap hari kok ngomong dunia apa enggak mau mati apa? Jadi kalau orang itu mengerjakan sunnah pada zaman sekarang ini, yang rusak itu bukan dirinya mungkin juga rusak. Cuman yang paling dominan, dia ini akan diolok-olok, dihina, dicerca oleh masyarakat. Maka mengorbankan harga diri ini bahkan lebih berat daripada mengorbankan diri itu sendiri. Kamu lihat, orang kalau sedang ada masalah, anaknya sakit, istrinya selingkuh, tetangganya marah, orang kampungnya bagaimana, pokoknya kalau udah masalah dari segala arah, maka dia bagaimana? Bunuh diri nanti. Lebih baik mati daripada masalah kayak begini. Nah, jadi kematian itu lebih ringan daripada orang yang mendapat kanan dari segala arah. Makanya tidak aneh kalau Nabi mengatakan kalau orang mengerjakan sunnah dikala rusaknya umatku, bukan hanya pahala 1 orang syahid, 100 orang syahid. Ini tidak aneh, karena memang ujiannya itu tidaklah mudah. Lah, caranya bagaimana supaya zaman sekarang ini kita tidak peduli dengan kanan kiri kita? Zaman sekarang ini kita tetap memegang sunnah 24 jam itu bagaimana? Caranya mudah. Caranya dalam setiap amal, bagaimana kita tanamkan amal ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Kayak pegawai negeri, tentara, kopral, pagi-pagi lari 1-2, anaknya sakit nggak peduli mereka. Lah, ini anak sakit malah ke kantor bagaimana? Ini perintah bos saya, ini perintah atasan saya. Karena mereka itu menanamkan dalam hati mereka, ini perintah negara, tugas mulia, tugas negara. Maka walaupun istrinya sakit, anaknya sakit, mereka tetap berangkat ke kantor, dapat tugas untuk perang tetap berangkat. Karena dalam hati mereka ini perintah presiden, ini jenderal. Maka kalau dalam hati kita itu kita tanamkan, ketika kita mau sholat, kita mau zikir, saya diperintahkan oleh penguasa bumi, penguasa akhirat, pencipta 7 lapis bumi, 7 petala langit, yang menciptakan arsy, yang menciptakan matahari, bumi. Kalau kita tanamkan seperti itu, maka amal itu akan ringan. Tapi kalau sementara ini amal yang kita lakukan itu rata-rata bukan karena perintah, tapi karena rutinitas. Adzan ke masjid, nanti malam bangunkan tahajud, lapar makan, bel ngaji ke kelas. Jadi amal-amal agama yang kita kerjakan sekarang ini rata-rata hanya sebagai rutinitas. Waktunya sholat, waktunya makan, waktunya tidur, tapi bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asarnya, kesannya itu sedikit. Walaupun sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, perubahannya kenapa nggak terlalu tampak perubahannya itu? Sudah daurah 2, sudah tahasus 2 atau tahasus 1, nggak pernah ke masjid, qomat baru berangkat. Ini kenapa? Nah, karena amal itu hanya karena rutinitas. Karena ini program, karena sudah azan ke masjid, waktunya ngantuk saya tidur, waktunya ini saya ini, waktunya itu saya itu. Maka ulama-ulama zaman dahulu tuh sering disuruh makan nggak mau makan, disuruh makan nggak mau makan. Ditanya muridnya, Syekh, kenapa Tuhan nggak makan? Oh muridku, karena saya ini belum ingat perintah Allah, kulu wasrobu wala tusrifu,
Makanlah, minumlah, janganlah kalian berlebihan. Kalau saya sudah ingat kul wasrobu, saya akan makan. Kalau saya belum ingat, saya nggak mau makan. Saya makan ini murni karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Kalau Allah perintahkan saya makan, saya akan makan. Kalau Allah nggak perintahkan, kalau saya nggak ingat, saya nggak akan makan. Jadi setiap takbir sholat ini ingat, ini takbir perintah Allah. Rukuknya perintah Allah, iktidalnya perintah Allah. Kalau orang setiap gerakan dan gerakannya itu karena perintah, ini Masya Allah ini bukan setengah wali lagi, jadi wali betulan ini. Nanti dapat keramat ini nanti. Berkahnya itu banyak nanti. Orang baru dipegang aja keluar 40 hari langsung. Nggak perlu ditaskil, dilihat aja, Pak. Iya paham, 4 bulan kan? Iya. Ini kalau orang memang seluruh amalnya itu karena perintah. Seperti Sayyidina Ali itu datang ke Yaman, wahai orang-orang Yaman, saya diperintah Nabi untuk ngajak kalian untuk masuk Islam. Semua masuk Islam semua. Jadi kalau kita biasakan seluruh amal karena perintah, amal karena perintah, nanti khasiatnya luar biasa. Maka bagaimana mulai hari ini, mulai maghrib nanti, kita tanamkan, kita ingat seluruh gerak-gerik kita bagaimana murni karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak lama, 1 bulan saja ini sudah akan merasakan kenikmatan dalam hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Maka bagaimana kita coba mulai nanti, insyaallah kita amalkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسكينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمامنا نورا خلفنا نورا يميننا نورا شمالنا نورا فوقنا نورا تحتنا نورا اللهم اجعلنا نورا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.